Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ijela Dekinanti dari kelas Kode Etik dengan nomor NPM 7021210237. Saya akan menjelaskan tentang berita oknum polisi diduga lakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis di Bulukumba. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh iNewsSulawesi.id, yaitu terjadi karena seorang jurnalis sedang meliput kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kekerasan tersebut terjadi karena oknum polisi memaksa jurnalis untuk menghapus dokumentasi rekaman video kericuhan yang diambil. Kemudian terjadi cekcok antara oknum polisi dan jurnalis yang menyebabkan penganiayaan terhadap jurnalis, sehingga mengalami luka akibat pukulan yang didapati. Kejadian berdasarkan berita di atas sangat melanggar kebebasan pers yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang akan dipublikasikan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai pers dijelaskan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara. Kejadian yang menimpa jurnalis tersebut tercantum pula pada ayat ketiga. Untuk menjamin kemerdekaan pers, yaitu mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Tetapi yang dialami oleh jurnalis tersebut ketika memperoleh informasi yang didapati, malah disuruh paksa hapus oleh oknum kepolisian, sehingga melanggar yang ada di ayat 3, jaminan kemerdekaan pers. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang menyatakan setiap orang yang melawan hukum pers dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pasal 18 ayat 2, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 3 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta. Juga pasal 18 ayat 3, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari berita di atas, hal seperti itu tuh tidak seharusnya dialami oleh seorang jurnalis. Karena dengan adanya undang-undang yang menjamin kebebasan pers, seharusnya sudah bisa dalam melindungi jurnalis dalam mencari dan mendapati beritanya. Jadi kalau misalnya yang dialami ini untuk mendapati berita itu harus dihapus paksa, itu tuh sangat jauh dari kebebasan pers yang seharusnya diterima, didapati, dilindungi oleh jurnalisnya sendiri. Karena dari berita ini, seorang jurnalisnya itu dipaksa harus hapus oleh oknum polisinya. Sampai akhirnya jurnalis tersebut mendapati perlakuan tidak enak gitu loh. Kena penganiayaan dari oknum polisi itu. Jadi menurut saya seharusnya tuh kebebasan pers bisa dalam melindungi jurnalis, dalam mencari dan mendapati berita untuk disebarkan, tanpa harus mengalami hambatan dalam usaha mendapati informasi untuk diberitakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. When we think about what it means to be a journalist and the idea of free press, it is when we think about what it means to be a journalist and the idea of free press, it is, at least in the United States, that idea of the Fourth Estate, that which has been mentioned in the First Amendment, not the Second or Third, the First. And traditionally, what it has meant to the United States and its development of the balance of power within the country. And it goes long, it goes deep, and it goes true for so many decades in so much of what we take for granted. When we see the number of journalists around the world that are killed and that die, they want and they hold high what we do here in the United States. All of those are looking to us because they see what journalism means and free press means. We cannot forget that.